Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu desain basis data. Nama saya Ahmad Agus Salim dari kelas 2 D3 ITB NLP 21031 21035 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom.ace. Oke, kita masuk ke materi, yaitu pertama tujuan belajar. Materi kali ini yaitu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, dan kedua, memahami proses desain basis data. Kemudian pokok bahasan, pertama pendahuluan, kedua aturan sistem informasi dalam organisasi, ketiga proses desain basis data. Oke, pertama pendahuluan yaitu aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target berbasis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm to Solve Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Kedua yaitu aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk pengguna sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Terdapat beberapa alasan, yaitu pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Kemudian fungsi dalam organisasi dikomputerisasi bagi kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Ketiga, yaitu seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasional yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Kemudian terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Selanjutnya yaitu siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus makro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis, yaitu tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, kemudian mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua yaitu requirement collection dan analysis, yaitu kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Dan 4, implementasi, yaitu sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dalam uji coba. Kelima yaitu validation dan acceptance testing, yaitu tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. 6 yaitu deployment, operation, dan maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi
konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sebelum sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Kemudian siklus sistem aplikasi basis data. Aplikasi yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Pertama yaitu sistem definition, kedua database design, dan yang ketiga database implementation. Yang empat loading or data conversion, yang kelima itu application conversion, 6 testing dan validation, ketujuh operation, 8 monitoring dan maintenance. Tujuan desain basis data adalah pertama yaitu memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objek seperti response time, processing time, dan storage space in basis data. Proses desain basis data. Terdapat 6 tahapan utama dalam proses desain basis data, yaitu pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Ketiga, pemilihan di BMS. 4, pemetaan model data atau disebut juga dengan desain basis data logik. Kelima, desain basis data fisik. 6, implementasi dan tuning sistem basis data. Oke, tahap pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahapan ini adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data ataupun dan apa yang akan diakibatkan identifikasi. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. 4. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap kedua itu desain basis data konseptual. Pertama, tahap desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual yang level tinggi dengan karakteristik pertama, expressiveness, kedua, simplicity dan understandability, 3, minimality, 4, diagrammatic representation, 5, formality. Kemudian pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok memakai pada tahap pertama digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Nah, seperti ini pendekatan pertama dan pendekatan kedua. Menggunakan strategi top down. Untuk yang kolom tabel A yaitu membangkitkan tipe entity baru, kemudian tabel B merupakan dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi.
Proses desain basis data hampir sama dengan tabel sebelumnya, yaitu contoh strategi bottom up. Untuk tabel A, menentukan dan menambah relasi baru. Untuk tabel B, menemukan kategori baru atau tipe union dan menghubungkannya. Skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Yang kedua, modifikasi view untuk sesuai dengan lainnya. 3. Menggabungkan view. 4. Untuk yang keempat yaitu restrukturisasi. Atau sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Oke, proses basis data. Tahapan kedua, B. Desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A. Untuk mendesain karakteristik transaksi basis yang ditayangkan diketahui aplikasi dengan cara di BMS independen. Bagian terpenting dari rancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Jadi hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Berikut adalah contoh view. Oke, masih di view. Berikut ada dua contoh gambar dari view. Untuk gambar yang sebelah kiri yaitu modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi. Dan gambar sebelah kanan yaitu skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2 dari tabel sebelah kiri. Tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi. Antara lain, software acquisition cost, kedua maintenance cost, ketiga hardware acquisition cost, 4 database creation dan conversion cost, 5 personal cost, 6 training cost, 7 operating, dan selanjutnya tahap keempat, pemetaan model data atau desain basis data logik. Pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping, yaitu pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS, yaitu DBMS yang berbeda mengimplementasikannya model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Dan tahap kelima yaitu desain basis data fisik. Kriteria biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik yaitu satu, waktu respon, kedua, utilitas ruang penyimpanan, tiga, transaction throughput. Tahap 6 yaitu implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBE bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba ke kode program dengan perintah DBML. Dan jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Kita masuk ke latihan soal, yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Kita akan coba menjawab. Jadi ada 6 tahap perancangan basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan.
2. Connect desain data basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data fisik. 5. Desain basis data fisik. Dan 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Oke, selanjutnya yaitu manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Oke, yang paling utama dalam perancangan basis data tersebut adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan, karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan baru beserta aplikasi. Aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Selanjutnya, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, yaitu menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Kemudian aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, yaitu menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desainer dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Kemudian, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Karena suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data, dan ini tersebut mengumpulkan data dan analisa kebutuhan dari pasar user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Kemudian, bagaimana karakteristik dari model data untuk perancangan skema konseptual yang harus diproses? Karakteristik model data pertama yaitu expressiveness atau model data cukup ekspresif. Kedua, simplicity dan understandability, yaitu model cukup sederhana. Kemudian minimality, model dengan beberapa konsep dasar. Yang keempat, diagrammatic representation atau model dalam bentuk notasi diagram. Kemudian formality, skema konseptual ditemukan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data. Dan apakah perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual yaitu sistem independent mapping, yaitu pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Kemudian tailoring the schemas to a specific DBMS, yaitu DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan modelan khusus. Kemudian strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Strateginya itu ada 4, yaitu top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, dan mix strategi. Untuk penjelasan terdapat pada slide. Kemudian sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jadi langkah-langkahnya ada 4, yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggabungkan view. Dan yang keempat, restrukturisasi atau sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Oke, kemudian sebutkan faktor untuk memperlancar pilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi, yaitu software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation dan conversion,
personal cost, training cost, dan operating cost. Selanjutnya, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dengan sistem independen? Pemetaan dalam model data di BMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal khusus yang berlaku pada implementasi di BMS dari model data. Berbeda dengan dependent system yang mempertimbangkan tiap skema yang terintegrasi dengan sistem. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi kedua, yaitu desain basis data atau desain database. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.